Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dalam perkuliahan di modul kulit dan jaringan penunjang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pembahasan tentang mekanisme penyembuhan luka dan regenerasi. Sebelum kita mulai, kita mengingat kembali bagaimana struktur dari jaringan kulit. Sebagaimana yang tampak pada gambar, kulit itu bisa dibagi berdasarkan lapisannya. Lapisan paling luar adalah epidermis, kemudian di bawahnya adalah dermis, dan di bawahnya lagi adalah subkutan. Epidermis terdiri atas beberapa lapisan. Lapisan paling bawah yang dihuni oleh sel yang menjadi induk dari sel di atasnya, yakni sel basal. Berada di antaranya ada sel epitel taktil yang berkaitan dengan saraf sensorik. Kemudian ada juga melanosit yang menghasilkan melanin. Kemudian lapisan di atasnya adalah sel keratinosit, yakni sel basal yang mengalami maturasi. Lapisan ini disebut sebagai stratum spinosum. Kemudian sel keratinosit semakin banyak menghasilkan keratin sehingga sitoplasmanya tampak bergranula, disebut sebagai stratum granulosum. Kemudian di atasnya adalah stratum lucidum, yakni zona yang lebih jernih. Dan di lapisan ini keratinosit mengalami kematian. Kemudian di lapisan atasnya adalah stratum corneum, di mana tersisa lapisan atau komponen dari keratinnya yang bersifat keras, yang bisa melindungi dari lingkungan luar. Dan di atasnya lagi adalah lapisan yang terkelupas. Di bagian dermis, di bawah epidermis, terdiri atas bagian papilar, kemudian retikular, berada di dalamnya ini ada folikel rambut, jaringan saraf, kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera, kemudian kelenjar sebasia, musculus erector villi, pembuluh darah, dan pembuluh limfe. Kemudian di bagian bawahnya lagi adalah subkutan, terdiri atas jaringan lemak, dan di bawahnya lagi adalah jaringan otot. Apa itu luka? Luka adalah terputusnya kontinuitas jaringan yang fungsional. Ada banyak penyebab dari luka ini, bisa karena faktor internal, misalnya adanya peradangan dari dalam, kemudian muncul luka di atasnya, atau dari eksternal, misalkan karena trauma fisika, kimia, listrik, misalkan luka bakar atau luka sengatan listrik, atau karena suhu yang terlalu ekstrim dingin atau terlalu panas. Untuk yang kimia ini bisa luka karena bahan yang sifatnya mengiritasi, misalkan
terlalu tinggi pH-nya atau terlalu rendah pH-nya. Adapun kerusakan yang terjadi di tubuh bisa di tingkat organel sel mengenai komponen-komponen dalam sel yang kemudian berlanjut menjadikan sel mengalami kematian, atau kerusakan tersebut mengenai seluruh komponen dari sel. Setelah terjadi luka, muncul respon dalam tubuh dalam rangka untuk menyembuhkan. Ada dua respon. Respon yang pertama disebut sebagai regenerasi, respon yang kedua disebut sebagai repair. Regenerasi adalah proses kembalinya luka seperti aslinya. Tidak ada bekas luka. Kemudian yang repair adalah proses penyembuhan luka dengan digantikan oleh jaringan parut atau jaringan yang kurang fungsional, yakni di mana jaringan yang baru terbentuk tersebut untuk menutup luka komposisinya berbeda dari aslinya. Proses penyembuhan luka ini di tiap jenis jaringan berbeda, bervariasi. Misalnya di tulang, di epitel, proses regenerasinya lebih dominan dibandingkan dengan repair. Misalnya di tulang, jika terjadi patah tulang misalkan, maka akan digantikan oleh sel tulang yang baru. Misalkan terjadi perlukaan di epitel usus, akan digantikan oleh epitel baru. Ini terutama di jaringan yang bertipe labil, yang aktif digantikan oleh sel yang baru. Terjadi turnover yang berlangsung cepat. Kemudian di jaringan saraf, otot, jantung, proses regenerasi itu kurang dominan dan lebih dominan proses repairnya. Jika ada kerusakan, maka jaringan ini akan digantikan oleh jaringan ikat. Saraf dan jantung ini termasuk tipe jaringan yang permanen, yang mana kemampuan regenerasinya itu lebih kecil dibandingkan dengan jaringan atau sel yang bertipe labil. Berikut ini adalah bagaimana proses regenerasi terjadi dibedakan dengan proses repair. Jika ada luka, tergantung derajat beratnya luka tersebut. Jika hanya mengenai kulit di bagian lapisan epidermis, tidak sampai ke lapisan di bawahnya, di dermis, epitel basalnya masih baik, maka dengan segera akan terjadi penyembuhan digantikan oleh sel yang sama, yang baru. Jika kerusakannya dalam, muncullah proses peradangan, muncul pembentukan jaringan baru dalam rangka menutup luka tersebut, yang mana komponen jaringan ini berbeda dengan jaringan aslinya awalnya, yakni jaringan ikat. Nah, ini yang disebut sebagai proses repair. Sebagai contoh yang lain,
adalah organ hati. Organ hati ini memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi. Jika seseorang mendonorkan hati, maka bagian hati yang tersisa akan tumbuh sampai ke ukuran semula. Yang mendasarinya adalah proses regenerasi. Hepatosit atau sel hati memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi. Setelah beberapa lama berangsur penyembuhan setelah proses operasi ini, jaringan hati akan kembali ke ukuran semula yang dapat melayani kebutuhan seluruh tubuh. Adapun tahap penyembuhan luka berdasarkan waktu dapat dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap hemostasis atau proses pembekuan darah dan inflamasi atau peradangan. Kemudian tahap proliferasi dan diakhiri dengan tahap remodeling. Tahap pertama, begitu luka muncul, terjadi kerusakan jaringan, terputusnya pembuluh darah adalah proses pembekuan darah atau hemostasis. Terjadi aktivasi sistem pembekuan darah dalam rangka mencegah darah keluar ke jaringan sekitar dengan menutup luka tersebut dengan timbunan benang fibrin yang diawet dengan penempelan trombosit di sana, kemudian aktivasi reaksi berantai yang berujung pada terbentuknya benang fibrin sehingga perdarahan terhenti. Sebagaimana dilihat, benang fibrin seperti ini. Proses pembentukannya melalui beberapa tahap. Jadi secara alami manusia dibekali memiliki semacam lem, yang mana lem tersebut akan aktif untuk menutup luka jika ada perlukaan atau pecahnya pembuluh darah. Tahap berikutnya adalah tahap peradangan. Tahap peradangan ini merupakan tahap yang paling penting dalam proses penyembuhan luka. Peradangan atau inflamasi memiliki fungsi membersihkan daerah luka dari masuknya kuman, mencegah infeksi kuman. Kemudian fungsi yang lainnya adalah membersihkan sel-sel yang mati. Dan fungsi yang berikutnya adalah mendorong proses penyembuhan luka. Sebagaimana yang dilihat pada gambar di depan, jika ada kematian sel atau kerusakan jaringan atau masuknya kuman, maka dengan segera akan diketahui oleh komponen sistem imun yang ada di lapisan kulit. Di epidermis ada sel Langerhans. Itu adalah salah satu jenis dari makrofag atau sel dendritik. Kuman yang bisa menembus di sana akan dapat difagosit, kemudian sel darah putih tersebut akan melakukan proses peradangan. Terjadi aktivasi sel mast. Sel mast akan mengeluarkan mediator-mediator peradangan. Bisa histamin, leukotriene, dan seterusnya. Tidak hanya itu, sel yang mengalami kerusakan atau mengalami kematian akan juga dapat mengaktifkan sel
darah putih ini untuk menimbulkan respon berikutnya, memunculkan peradangan. Histamin yang dikeluarkan oleh sel emas ini kemudian dapat membuka endotel pembuluh darah sehingga muncul celah. Kemudian mediator-mediator peradangan yang lainnya dapat mengundang sel darah putih berdatangan menuju lokasi terjadinya perlukaan atau infeksi kuman atau kerusakan jaringan di sana. Berbagai jenis sel radang akut yang meliputi monosit, neutrofil, akan berdatangan menuju daerah luka. Dia akan keluar dari pembuluh darah yang terbuka oleh histamin ini. Endotel akan ada celah, kemudian sel darah putih bisa menuju lokasi timbulnya luka atau kerusakan jaringan di sana. Selain itu, terjadi kebocoran atau keluarnya cairan plasma darah. Histamin ini menimbulkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, sehingga cairan dari pembuluh darah akan keluar menggenangi jaringan sekitar, maka timbullah edema di jaringan, timbullah bengkak di jaringan. Edema ini mengandung protein sekaligus nutrisi dan mediator inflamasi. Bisa juga mengandung faktor pertumbuhan dalam rangka mendukung proses kerja dari sel darah putih tersebut yang datang ke lokasi luka. Demikian juga mengandung protein-protein seperti komplement juga bertugas bekerjasama untuk membersihkan kuman. Sebagaimana yang tampak pada gambar di sebelah kanan, ini adalah jaringan pembuluh darah yang normal. Begitu terjadi peradangan, terjadi pelebaran pembuluh darah, banyak sel darah merah, aliran darahnya ke sana lebih banyak dari normalnya, sehingga tampilan jaringan yang mengalami peradangan tampak kemerahan. Kemudian terjadi kebocoran plasma darah, keluar, muncullah bengkak. Sel darah putih keluar dari pembuluh darah sana. Kemudian histamin akan merangsang jaringan saraf, muncul rasa nyeri, rasa sakit pada daerah luka. Prostaglandin juga sama. Prostaglandin bisa juga menuju pusat di otak, pusat pengaturan suhu, menimbulkan demam. Oleh karena itu, muncullah tanda radang. Ada tumor atau pembengkakan, ada rubor, kemerahan, ada dolor, nyeri, ada kalor, perabaan terasa hangat atau demam, dan ada fungsiolesa, gangguan fungsi karena adanya rasa nyeri, adanya peradangan, adanya pembengkakan jaringan sehingga fungsi jaringan menjadi terganggu. Berikutnya diikuti oleh aktivasi dari fibroblast. Sel darah putih ini dapat mengaktifkan fibroblast untuk berdatangan dan membelah diri. Kemudian juga menghasilkan kolagen yang nantinya dapat bertugas untuk menutup luka. Terjadilah proses repair, yakni penutupan luka oleh fibroblast dan jaringan kolagen yang dihasilkannya.
Dalam perjalanan proses peradangan bisa dibagi menjadi dua fase, fase proinflamasi dan fase antiinflamasi. Ketika masih terjadi kerusakan jaringan, masih terjadi infeksi, peradangan masih berlangsung, dan ini diperantarai salah satunya adalah aktivasi makrofag yang tipe 1. Makrofag tipe 1 ini adalah makrofag yang aktif mendorong munculnya peradangan. Makrofag ini aktif menghasilkan radikal bebas, memproduksi enzim-enzim untuk mencerna kuman di lysosom, sehingga aktif dalam memusnahkan kuman, aktif memfagosit, dan juga aktif menghasilkan mediator inflamasi seperti interleukin 1, 12, 23, chemokine untuk mengundang sel darah putih peradangan, sehingga peradangan tetap berlangsung. Makrofag tipe 1 ini aktif menghasilkan interferon gamma. Interferon gamma inilah yang mengaktifkan makrofag tipe 1 ini. Dia menghasilkan interferon gamma untuk mengaktifkan dirinya sendiri dan mengaktifkan sel radang yang lainnya. Dengan berjalannya waktu, begitu tidak ada lagi kuman, tidak ada lagi kerusakan jaringan, sel-sel mati sudah dibersihkan, sudah difagosit, maka yang lebih dominan adalah makrofag tipe 2. Di awal, makrofag tipe 1 ini menghasilkan interferon gamma, muncul makrofag tipe 2 yang menghasilkan interleukin 13 dan interleukin 4. Inilah yang mengaktifkan makrofag tipe 2. Sedangkan makrofag tipe 1 jumlahnya mulai berkurang, menghilang digantikan oleh makrofag tipe 2. Makrofag tipe 2 ini akan dapat menghambat peradangan. Dia menghasilkan interleukin 10 dan transforming growth factor beta atau TGF-beta. Mediator ini dapat menghambat aktivasi sel darah putih yang lainnya atau menghambat peradangan. Dan sekaligus makrofag tipe 2 ini, transforming growth factor beta ini dapat mendorong sel fibroblast untuk menghasilkan kolagen untuk selanjutnya mengaktifkan proses penutupan luka dengan pembentukan jaringan ikat. Di samping itu, makrofag tipe 2 juga menghasilkan faktor pertumbuhan untuk fibroblast juga. Berikut ini adalah tahap yang menyusul tahap peradangan. Sebetulnya tahap ini tidak terjadi begitu peradangan selesai, tapi saling tumpang tindih. Sebelum peradangan selesai, tahap ini juga berlangsung, yakni tahap proliferasi, yang meliputi angiogenesis, proliferasi dan migrasi fibroblast, pertumbuhan epitel baru, sintesis matriks ekstraseluler, dan kontraksi luka. Bisa dilihat pada gambar di bawah, yang di sebelah kiri ini adalah jaringan yang baru saja mengalami proses penyembuhan, yang sedang dalam proses peradangan dan menuju fase proliferasi. Di
Bisa dilihat banyak dijumpai pembuluh darah baru. Ini disebut sebagai angiogenesis. Ini adalah kapiler baru. Yang merah-merah ini adalah pembuluh darah yang terisi oleh sel darah merah. Kemudian jaringan di sekitarnya tampak lebih pucat. Ini artinya masih terjadi edema, masih terisi oleh bocornya cairan plasma dari pembuluh darah. Dan beberapa di antaranya, kalau lebih detail lagi dengan mikroskop bisa dilihat nantinya dapat dijumpai adanya sel-sel renang di sana. Dan berada di antaranya adalah sel fibroblast dan kolagen yang dihasilkan. Dengan pewarnaan khusus untuk mewarnai serat kolagen pada jaringan yang sama, kita bisa lihat banyak warna biru. Ini menunjukkan bahwa di sini kaya akan pembentukan kolagen. Salah satu metode untuk mewarnai kolagen ini adalah pewarnaan Mason trichrome. Kolagen akan terwarna biru, sedangkan komponen yang lainnya akan terwarna berbeda. Misalkan sel darah merah akan tetap terwarna merah. Proses yang lainnya yang juga berlangsung adalah angiogenesis, yakni proses pembentukan pembuluh darah baru. Pada keadaan terjadinya luka, terdapat pembuluh darah yang pecah sehingga ada bagian yang tidak mengalami aliran darah lagi. Bagian tersebut atau jaringan tersebut mengalami hipoksia, kurangnya oksigenasi, memunculkan sinyal untuk mengaktifkan lapisan endotel di dinding pembuluh darah. Endotel yang aktif akan mampu menembus membran basal, kemudian aktif membelah diri, membentuk pembuluh darah baru untuk memperdarahi daerah tersebut. Terjadi aktivasi sinyal-sinyal dalam rangka pembentukan pembuluh darah tersebut. Proses yang juga terjadi adalah aktivasi, migrasi, dan proliferasi sel fibroblast. Sel fibroblast aktif menghasilkan kolagen dan fibronektin. Aktif menghasilkan matriks ekstraseluler. Di antara mediator-mediator dari makrofag yang dapat mengaktifkan fibroblast tersebut adalah PDGF, FGF2, dan TGF2. Pada fase ini, luka mulai ditutup oleh jaringan kolagen. Kemudian, pembuluh darah yang banyak terbentuk tadi mulai berkurang jumlahnya. Dan ada perubahan diferensiasi dari fibroblast. Fibroblast memiliki kemampuan untuk berkontraksi. Dia mampu menghasilkan protein kontraktil, yakni disebut sebagai myofibroblast, menyerupai sel otot. Fibroblast tersebut atau myofibroblast ini memiliki kemampuan berkontraksi, menarik luka dari tepi ke tepi, sehingga semakin lama suatu luka semakin ditarik ke tengah, semakin mengecil diameternya, bersamaan dengan produksi kolagen di sana untuk juga menutup luka.
Sebagaimana yang tampak pada gambar di depan, berikut ini adalah mekanisme aktivasi dari fibroblast. Di jaringan luka, mediator inflamasi ini akan mengaktifkan fibroblast. Kemudian fibroblast datang ke lokasi luka dan aktif membelah diri, berproliferasi, menghasilkan kolagen, matriks ekstraseluler, dan berubah menjadi myofibroblas, mampu berkontraksi, menarik luka dari tepi ke tepi sehingga dapat menutup. Proses timbunan kolagen ini disebut sebagai fibrosis. Proses-proses tadi, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, adanya reepitelisasi, pembentukan epitel baru, pembentukan pembuluh darah baru, aktivasi fibroblast, dan pembentukan kolagen. Pada masa ini, suatu luka disebut sebagai jaringan granulasi. Bisa dilihat secara makroskopis, diameter luka semakin mengecil. Di tepi ini adalah bagian yang mengalami reepitelisasi. Mungkin awalnya luka sebesar ini, kemudian mengecil menjadi diameternya sebesar yang di tengah ini. Proses pengecilan diameter luka ini melibatkan aktivasi fibroblast, reepitelisasi, dan penutupan luka oleh kolagen. Tampak luka berwarna merah ini karena masih terjadi angiogenesis, jadi aktif timbul pembuluh darah baru. Jika kita melihat jaringan seperti ini adalah jaringan yang mengalami proses jaringan granulasi. Tampak di gambar B, ini adalah dasar luka. Di tepi luka ini adalah proses terjadinya pertumbuhan epitel baru. Sedangkan yang di bagian tengah ini adalah proses terjadinya fibrosis. Mengulang proses yang tadi, setelah terjadinya luka, muncul peradangan, disusul kemudian masa proliferasi. Timbullah pembuluh darah baru, aktivasi fibroblast, proses peradangan mulai berkurang. Ini makrofagnya yang aktif adalah makrofag yang tipe 2. Proses ini memunculkan jaringan yang disebut sebagai jaringan granulasi. Dan begitu luka sembuh, sudah tertutup sempurna, itu karena ditutup oleh jaringan ikat atau pembentukan jaringan sikatrik. Fase yang terakhir adalah fase remodeling. Luka sudah sembuh, tapi jaringan ikat di bawahnya masih aktif, mengalami pemprosesan lebih lanjut, yakni proses remodeling. Apa itu remodeling? Remodeling adalah proses dalam rangka untuk menyesuaikan dengan kebutuhan, yakni terjadi sintesis kolagen dan pengerusakan kolagen. Jadi ada proses sintesis dan proses degradasi kolagen dan matriks ekstraseluler. Proses ini
melibatkan berbagai enzim. Dan ini adalah substratnya yang didegradasi. Jadi ada proses merusak kolagen digandingkan dengan kolagen yang baru. Dalam rangka apa? Kolagen yang lama barangkali tidak sesuai untuk kebutuhan jaringan tersebut dibandingkan dengan jenis kolagen yang lainnya. Itulah sebabnya barangkali ada yang pernah punya pengalaman mengalami luka kemudian muncul jaringan parut. Lama-kelamaan jaringan parut tersebut berubah. Yang awalnya tebal, setelah beberapa bulan, beberapa tahun mengalami penipisan. Itu karena proses remodeling. Enzim yang bertugas menghancurkan kolagen tersebut disebut sebagai enzim matrix metalloproteinase. Enzim matrix metalloproteinase ini memiliki kemampuan menghancurkan kolagen, kemudian kolagen akan dibentuk lagi oleh fibroblast. Sumbernya dapat dari fibroblast itu sendiri, dari makrofag, neutrofil, sel sinovial, dan sel epitel. Dan dengan demikian, kekuatan luka itu berangsur semakin kuat penutupannya karena adanya proses remodeling tadi. Berikut ini adalah tampilan efek dari penjahitan. Jadi dengan penjahitan, maka jarak dari tepi ke tepi luka semakin dekat sehingga proses peradangan, kemudian remodeling tadi atau proses proliferasi dapat dipersingkat, dapat diperkecil prosesnya. Dengan penjahitan luka, perdarahan minimal, kemudian reepitelisasi segera dapat bertemu antar tepi ke tepi. Penutupan luka oleh fibroblast menjadi sedikit. Begitu luka sudah tertutup, jahitan dapat dibuka dan dalam hitungan minggu sampai 1 bulan, kekuatan jahitan masih lemah, setelah beberapa waktu kemudian semakin kuat. Dalam hal ini karena adanya perubahan struktur dari serat kolagen. Di awal-awal, kolagen dibentuk dari kolagen tipe yang lebih lemah, kemudian dihancurkan digandingkan dengan produksi kolagen yang tipe yang lain yang lebih kuat, sehingga luka semakin kuat penutupannya. Berikut ini adalah gangguan dari penyembuhan luka. Adanya gangguan atau kurangnya proses pembentukan jaringan granulasi, kurangnya proses pembentukan jaringan ikat dapat menimbulkan komplikasi, yakni luka terbuka kembali dan muncul ulserasi atau luka yang menggaung. Kemudian kelainan yang lainnya adalah pembentukan kolagen yang berlebihan. Pada individu tertentu, pembentukan kolagen ini dapat berlebihan sehingga menonjol keluar. Jika sampai berbentuk kubah melebihi diameter luka, disebut sebagai keloid. Kelainan yang lainnya adalah kontraktur. Jika
proses pembentukan jaringan parut penutupan luka terjadi di daerah persendian, daerah lipatan tubuh, dapat menimbulkan penyembuhan yang mengganggu proses pergerakan. Nah, ini disebut sebagai kontraktur. Yang selanjutnya ini dapat mengganggu fungsi dari gerakan tersebut. Proses peradangan tadi yang telah disebutkan dan proses selanjutnya dapat berlangsung cepat, sembuh secara cepat, tidak menimbulkan bekas yang banyak, atau dapat berlangsung secara lama. Ada hasil akhir yang berbeda setelah peradangan. Ada yang resolusi, yakni peradangan usai tanpa meninggalkan bekas. Ada yang berupa adanya sel-sel neutrofil yang mati yang menumpuk di sana, yang disebut sebagai pembentukan pus atau pembentukan abses atau pembentukan nanah. Nanah ini selanjutnya dapat merusak jaringan di sekitarnya karena lisosom dari neutrofil keluar dari neutrofil dan dapat merusak. Dan ini jika sembuh akan menimbulkan jaringan parut. Jaringan parut ini dapat mengganggu fungsi dari suatu jaringan atau organ, atau disebut sebagai fibrosis. Kemungkinan yang lainnya adalah kuman masih ada atau kerusakan masih terjadi, atau adanya benda asing, misalkan pada luka, adanya benda asing di dalam luka dapat menimbulkan peradangan yang terjadi berlangsung secara terus-menerus atau lama atau kronis. Proses yang terjadi adalah proses peradangan, proses angiogenesis, proses aktivasi fibroblast, jadi pembentukan kolagen, terjadi peradangan yang berlangsung lama, sehingga semakin lama jaringan di lokasi tersebut mengalami perubahan, mengalami kerusakan. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. Sebagaimana yang baru saja kita bahas, infeksi dapat menimbulkan peradangan yang berlangsung lebih lama. Di samping itu, kuman dapat berperan menimbulkan kerusakan jaringan. Kemudian, faktor yang lainnya adalah diabetes mellitus. Pada seseorang dengan diabetes mellitus, yang bisa terjadi adalah adanya gangguan aliran darah karena aterosklerosis, adanya penyempitan pembuluh darah, kemudian penurunan sistem imun, yang kemudian proses penyembuhan lukanya semakin lama, kemudian rentan terjadi infeksi, dan karena penyempitan aliran darah tadi, nutrisi dan oksigenasi di jaringan tersebut juga akan berkurang. Kemudian status gizi, aktivasi sel darah putih, pembentukan sel epitel baru, aktivasi fibroblast, kemudian pembentukan kolagen, semuanya membutuhkan suplai nutrisi. Pada seseorang yang mengalami kurang gizi, maka proses penyembuhan lukanya juga akan terganggu. Berikutnya adalah peran dari obat-obatan anti radang, misalkan steroid. Pada seseorang yang dalam proses penyembuhan luka kemudian minum obat
anti radang, terjadi peningkatan hormon anti radang atau glukokortikoid, maka dapat terjadi gangguan peradangan jadi minimal, dan pembentukan atau penutupan luka pun menjadi dapat terhambat. Faktor yang lainnya adalah faktor mekanik. Luka di daerah lipatan atau di daerah yang sering mengalami pergerakan akan lebih lama sembuhnya. Pembentukan pembuluh darah baru, kolagen baru akan lebih lama jika dibandingkan dengan luka yang berada di daerah yang jarang mengalami pergerakan. Berikutnya adalah perfusi darah. Ini sudah jelas tadi. Nutrisi oksigenasi membutuhkan suplai darah yang baik, aliran darah yang baik. Kemudian benda asing, misalkan penanganan luka dengan penjahitan. Jika masih ada benda asing di dalamnya, kemudian dijahit, ditutup lukanya dengan jahitan, maka penutupan luka bisa gagal. Kenapa? Karena benda asing tersebut dapat mengganggu pembentukan jaringan ikat, bahkan menimbulkan peradangan yang dapat bersifat kronis. Benda asing ini bisa benda asing dari luar, bisa juga dari dalam. Dari dalam ini misalnya adalah adanya timbunan darah. Adanya darah yang keluar kemudian tertimbun di sana. Karena itulah ada beberapa metode atau teknik untuk mengeluarkan darah. Misalkan dengan dipasang selang untuk mengeluarkan darah sebagai drainase, untuk darah yang ada di dalam luka bisa keluar. Kemudian faktor yang lainnya adalah jenis luka dan luas jaringan yang terkena kerusakan. Semakin luas luka, semakin lama proses penutupan luka. Bahkan sebelum epitel bertemu antar sisi ke sisi, sudah ditutup oleh jaringan ikat kalau terlalu luas. Diameter lukanya terlalu lebar. Dan yang terakhir adalah lokasi kerusakan. Tergantung jaringan mana yang terkena. Apakah jaringan tersebut adalah jaringan tipe labil atau sel stabil, sel permanen, itu juga akan mengaruhi mekanisme penyembuhan luka. Apakah daerah tersebut pembuluh darahnya baik ataukah tidak. Berikut ini adalah perjalanan luka insisi yang kemudian mendapatkan penjahitan. Segera setelah muncul luka, kemudian dijahit, maka perdarahannya berlangsung secara minimal dan proses pembekuan darah terjadi di sekitar lokasi terjadinya luka. Timbul fibrin, kemudian muncul penebalan epitel di daerah luka. Ini adalah benang jahitnya. 1 hari sampai 2 hari berikutnya terjadi peradangan, muncul pertumbuhan epitel di sekitar luka jahitan dan juga luka insisi tadi. Beberapa hari setelahnya muncul aktivasi peradangan, semakin bertambah peradangannya dan mulai terbentuk pembuluh darah baru, kemudian reepitelisasi terjadi, menutup luka, di bawahnya muncul jaringan ikat, dan begitu benang diambil, luka kembali ke sedia kala setelah beberapa
bulan berikutnya. Demikian tadi bagaimana proses terjadinya penyembuhan luka. Sebagai ringkasan, proses penyembuhan luka meliputi 3 fase. Fase awal yakni pembekuan darah dan peradangan. Kemudian fase proliferasi, terbentuk jaringan granulasi, terjadi kontraksi luka, penutupan luka, terjadi pembentukan epitel baru sampai luka menutup, kemudian disusul dengan fase maturasi, yakni terjadi remodeling kolagen. Demikian tadi yang dapat kita bahas, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.